Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Assalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa la fahma lana illa ma fahamta innaka antal azizul hakim wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Nawaitu at-ta'alluma wat-ta'lim wat-tadhakkura wat-tadhkir wal-intifa' wal-intifa' wal-ifada wal-istifadah wal-hatha 'ala at-tamassuki bi kitabillah wa sunnati rasulih wad-du'a ila al-huda wad-dalalah 'ala al-khair ibtigha'a mardatihi wa qurbihi wa thawabihi subhanahu wa ta'ala. Amin amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. InsyaAllah kita pada siang hari ini akan membahas Al-Wajiz fi Ahkamis Siyam Lil-Allamah Al-Habib Abdullah bin Mahfud bin Muhammad Al-Haddad. Kita membahas secara ringkas hakikat puasa yang terkait hukum-hukum syariat di dalam puasa tersebut. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi wa bi'ulumi syaikhihi wa bi'ulumikum fid dharaini amin. Qala radhiyallahu ankum. Hakikatus siyam, hakikatnya puasa, kita bisa mendefinisikan bahwasannya as-sawmu fil lughah al-imsaku 'ani syai' wat tarku lahu. Puasa secara bahasa itu didefinisikan maknanya ialah menahan dari segala sesuatu dan meninggalkan perkara tersebut. Ini secara bahasa, bukan secara syariat. Inti dari definisi secara bahasa ialah mutlak al-imsak. Jadi benar-benar menahan, apapun itu menahan. Itu namanya as-shaum atau puasa. Adapun secara syariat, yang dimana definisi ini didefinisikan oleh Al-Imam Syafi'i, bahwasannya imsakun makhsusun fi zamanin makhsusin min syakhsin makhsusin. Definisi menurut syariat, puasa ialah menahan terhadap sesuatu yang telah dikhususkan. Apa yang telah dikhususkan kita sudah mengetahui. Menahan itu ada waktunya setiap hari ketika kita puasa, khususnya pada bulan suci Ramadan. Dari terbitnya fajar sampai terbenamnya matahari. Itu waktu menahan kita di keseharian ketika kita berpuasa. Fi zamanin makhsusin, di suatu zaman yang telah dikhususkan, baik itu zaman harinya maupun zaman bulannya. Berkaitan dengan bulan, pada bulan ini ialah bulan Ramadan, maka furidha, diwajibkanlah atas seorang mukmin yang memenuhi syarat untuk berpuasa. Min syakhsin makhsusin, dari orang-orang yang telah dikhususkan pula. Nanti pasti ada syarat-syarat, baik itu syarat wajib berpuasa dan juga ada syarat sahnya seorang berpuasa. Makanya itu enggak semuanya orang
bisa dikatakan berpuasa. Contohnya perempuan yang haid itu bisa dikatakan tidak sah puasanya. Orang yang kafir tidak tergolong dengan syarat wajib, maka dia ketika berpuasa pun tidak diwajibkan. Maka dari itu tergolonglah orang-orang yang terkhusus, yang dimana ia dianjurkan dan diwajibkan untuk berpuasa. Inilah definisi yang dimana dijelaskan oleh Al-Imam Syafi'i. Inti dari definisi huwa al-imsak anil akli wasyurbi wasyahwati minal fajri ila ghurubis syams. Intinya puasa itu ialah menahan, baik itu dari makanan, baik itu dari minuman, baik itu dari syahwat, dari terbitnya fajar sampai terbenamnya matahari. Itu intinya kita menahan di dalam berpuasa. Al-Habib Zain bin Smith dari kota Madinah, beliau berwasiat menekankan bahwasannya kita tidak hanya saja menahan baik itu dari makanan dan minuman. Ini setiap individu pun pasti mampu. Kalau bisa menahan makanan dan minuman pun setiap individu tuh pasti mampu. Tapi kalau misalkan amalul batin, perkara-perkara hati, setiap orang ini belum tentu bisa menahan. Habib Zain bin Smith itu menekankan bahwasannya kita harus juga menahan hati kita ketika kita berpuasa. Menahan dari apa? Dari sifat gibah, dari sifat iri, dari sifat dengki, dari sifat yang dimana Allah Subhanahu wa ta'ala murka terhadapnya. Puasanya enggak batal. Kalau dia gibah, dia iri sama orang, dia dengki sama orang, puasanya enggak batal. Tapi pemberian pahala yang seharusnya sempurna kepada orang tersebut, lantaran ia berbuat murka kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, maka dibatalkanlah pemberian pahala tersebut kepada hamba tersebut. Jadi ia percuma menahan makan sama minum dari pagi sampai malam, tapi ia berbuat yang namanya perkara hati yang sampai Allah Subhanahu wa ta'ala bakalan murka. Ini harus kita ketahui. Jangan setiap hari kita hanya menahan makan oke, minuman oke, tapi hati kita nggak pernah jaga. Kudu ini yang bakalan terbesit biasanya tanpa kita sadari. Keluar dari rumah kita, kuping, mata, mulut kita semua melihat apa yang telah kita lihat. Dan hati yang akan mengarahkan kepada yang kemana kita akan berjalan. Apabila kita mengetahui perbuatan itu perbuatan buruk, maka kita akan meninggalkan. Tapi kalau misalkan dalam keadaan puasa tetap kita dekati perihal tersebut, na'udzubillah min dzalik, 1 bulan penuh kalau misalkan ke setiap hariannya seperti itu, dia tidak dapat apa-apa, alias nihil, kosong. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Dan di sini kita hanya membahas definisi-definisi yang terkait dengan masalah puasa. Begitupun salah satunya hal yang membatalkan puasa, al-jima' muftirun lis-shaumi anzala am lam yunzil. Bersetubuh di siang hari dalam keadaan berpuasa, baik itu belum keluar atau belum keluar,
Ini salah satunya pun membatalkan puasa. Fi kubulin au duburin, baik itu kemaluan depan atau kemaluan belakang. Walau bahimah, walaupun yang disetubuhi itu binatang, nasallallahu taala wal iyadzu billah. Sampai binatang pun ketika berpuasa ada seorang nggak normal, dia setubuhi itu binatang, itu salah satunya juga bisa membatalkannya namanya puasa. Ya. Wa kadzalika al-inzal bil mulamasah awil istimna bil yad awil ihtikak. Begitupun ketika suami istri itu cuman bersentuhan aja, tapi di situ dia timbul yang namanya syahwat si lakinya ini, yang dimana akhirnya keluarlah. Nah, ini bisa yang namanya membatalkan puasa juga. Atau al-istimna bil yad, naudzubillah, mengeluarkan air mani tersebut secara paksa dengan menggunakan tangan. Ini salah satu juga yang fahisyah, perbuatan yang buruk. Apabila diperlakukan ketika puasa pun, ini tergolong dapat membatalkan puasa orang tersebut. Wal ihtikak, menggaruk-garuk bagian kemaluan. Maaf, kalau misalkan jikalau ada orang yang lagi sedang sakit, pasti ada aja tuh. Nah, ini posisinya dalam keadaan berpuasa, tiba-tiba dia nggak tahu, garuk-garuk tanpa, karena dia ada hajat, nggak sengaja keluar dah tuh si mani. Kalau misalkan Al-Imam Al-Habib Abdullah bin Mahfud Al-Haddad, beliau mengategorikan bahwasanya puasanya ialah batal. Akan tetapi di dalam kitab Mughni Muhtaj, Syarah Minhajut Talibin, Al-Imam Khatib Asy-Syarbini beliau menjelaskan, kalau misalkan orang tersebut memiliki penyakit yang dimana penyakitnya itu di daerah kelamin, ketika ia garuk benar-benar ternyata mengeluarkan mani tersebut, dan ini dikatakan oleh Al-Imam Khatib Asy-Syarbini qala fil Majmu', itu tidak batal. Ya, karena ada suatu darurat, ada suatu hajat tertentu yang dimana ia tidak bisa menghindarinya. Berbeda dengan orang yang mulamasah, berdekatan, yang mengundang yang namanya syahwat. Ini baru bisa dikatakan batal puasanya karena mengundang daripada syahwat. Di dalamnya hadisnya Nabi Muhammad SAW, yad'u ta'amahu wa syarabahu wa syahwatahu min ajli. Baginda Nabi besar Muhammad SAW, beliau bersabda, tinggalkanlah, hindarilah makanan tersebut dan minuman tersebut dan syahwat tersebut dariku. Dan ini salah satu perihal untuk menjaga dan menahan puasa kita selama keseharian kita. Ya, dengan dibukanya syahwat, naudzubillah min dzalik, kebukalah semuanya itu, keundanglah semuanya lah itu. Makanya itu kita kunci rapat-rapat. Mulut udah pasti kita kunci, tinggal di dalam hati kita harus benar-benar kunci. Jangan sampai terbuka ketika dimulainya yang namanya puasa. Lalu selanjutnya, wujubul ihtiyat lis-shaumi bil imsak qabla tulu'il fajri walau bi 5 daqaik. Wajib berhati-hati, ini khususnya imsak nih ya. Wajib berhati-hati ketika orang berpuasa yang namanya imsak. Imsak itu sebelum subuh. Kalau misalkan di kota Tarim, itu dia menandakan waktu imsaknya itu sangatlah jauh. Ya, bahkan di kota Tarim itu maupun di kota-kota yang lainnya di Hadramaut, ketika subuh itu, menjelang subuh itu ada 2 azan. Azan yang pertama membangunkan warga setempat
untuk menyegerakan yang namanya sahur. Dan di situ waktu antara azan pertama dan azan kedua ini nggak lama. Ya. Nah, nanti kalau misalkan masuk azan kedua ini sudah menandakan waktu subuh. Nah, imsak, apakah ketika sudah masuk waktu imsak kita boleh makan? Apakah ketika masuk waktu imsak kita masih boleh makan atau masih boleh minum? Ini min babil ihtiyat. Kita membuka lembaran untuk menjaga-jaga. Sebenarnya tafadhol, bisa, masih boleh. Ini membantah ada seorang ulama salafi yang mengatakan bahwasanya imsak ini bid'ah dikatakan. Padahal imsak ini konsepnya amatlah bagus. Bagusnya apa? Untuk mewanti-wanti ketika seseorang itu tidak mengerti yang namanya waktu. Disitulah imsak ini berguna. Jadi andai kata masuk waktu imsak 5 menit atau 10 menit sebelum masuk waktunya subuh, ini kita harus berhati-hati. Makan, minum masih boleh. Nanti ketika sudah yang namanya berkumandang azan menandakan waktu subuh, itu baru kita stop dari perkara-perkara yang membatalkan puasa. Jadi andai kata imsak kita masih benar-benar ingin minum, tafadhol, tapi ihtiyat, berhati-hatilah. Jangan sampai kita terlewat batas. Dalam firman-Nya Allah Subhanahu wa taala, tilka hududullahi fala taqrabuha. Itulah batasannya Allah, maka jangan engkau dekati. Kalau tahu itu imsak waktunya mepet, jauh-jauh kita sahur. Jauh-jauh kita yang namanya mempersiapkan sahur. Jangan ketika waktu mepet ingin tulu'il fajr atau berkumandang azan subuh kita ribet sendiri. Akhirnya di mulut masih ada nasi, azan subuh, belum minum segala macam, mau gimana? Ini kita harus perhatikan. Firman-Nya Allah, tilka hududullahi fala taqrabuha. Itulah batasannya Allah, maka jangan engkau dekati. Kalau misalkan waktu imsak udah jelas, jadwal-jadwal yang sudah ada itu sudah jelas, ya kita ikuti. Waktu subuh itu lama-lama bakalan maju, kita ikuti, kita perhatikan. Pasti ke setiap harian itu bakalan berubah. Waktu imsak juga bakalan berubah. Jangan sampai kita tidak memperhatikan waktu-waktu. Alhamdulillah di setiap masjid musolah bisa berkumandang di toanya sebelum memasuki namanya azan subuh. Di situ sudah mewanti-wanti imsak. Nah, ini salah satunya keuntungan di zaman sekarang ini, ya, di zaman mu'assirin ini, kemudahan ya di dalam menjaga puasa kita. Dan yang terakhir, niat ketika berpuasa. Ini banyak versi. Kalau misalkan kita melihat nawaitu shauma ghadin an adai fardi syahri ramadhana hadhihi sanata lillahi ta'ala, boleh. Nawaitu shauma ghadin an adai fardi syahri ramadhani hadhihi sanati lillahi ta'ala, itu juga boleh. Tapi terkadang kalau misalkan kita melihat makna awalnya di dalam niat tersebut, nawaitu shauma ghadin, aku berniat puasa untuk esok hari, tapi simpulan niatnya itu ketika sahur. Contoh, hari ini hari Selasa, nanti maghrib seharusnya kita udah bisa yang namanya niat puasa untuk esok hari. Berarti puasa untuk hari Rabu.
Ternyata si fulan niatnya itu lupa. Niatnya itu ketika sahur. Sahur itu kan udah hari Rabu. Nawaitu shauma ghadin, aku niat puasa untuk esok hari, berarti puasanya itu buat hari Kamis. Secara logika, secara mantiki, itu memang benar puasanya itu untuk hari Kamis. Tapi walaupun kita niatnya demikian, menurut beberapa mazhab, beberapa ulama, itu tetap dikatakan sah puasanya untuk hari Rabu tersebut. Atau kita bisa ganti niatnya itu nawaitu shaumal yaum, aku niat puasa untuk hari ini. Bisa juga diganti. Ya, kalau kita kan biasanya itu niatnya itu ketika taraweh, ya, atau setelah sholat isya kita juga udah bisa. Intinya satu malam full itu kita sudah bisa yang namanya niat puasa untuk hari setelahnya. Kita harus wanti-wanti ketika di awal kita niat itu jangan sampai kita lupa. Hari pertama, hari kedua, awal-awal puasa nih kita masih ingat nih niat. Ternyata di hari kita benar-benar sibuk, lupa kita puasa. Lupa kita niatnya nih. Yang dikhawatirkan kayak semacam itu. Makanya ulama menganjurkan di awal kali ketika puasa bulan suci Ramadan, walihada qala immatuna yustahabbu an yanwiya siyamal fard kullahu min awali lailatin ihtiyatan. Ini mengikuti mazhab Imam Maliki, bahwasannya kita dimubahkan atau diperbolehkan untuk niat 1 bulan penuh di awal kali malam pada malam suci Ramadan, malam Sabtu. Untuk apa? Untuk menjaga-jaga jikalau di pertengahan Ramadan kita lupa niat, ini salah satu bisa backup niat kita salah satunya. Karena kalau misalkan kita mengikuti nalurinya al-Imam madhab Syafi'i, karena di setiap hari itu kita harus tajdidun niyah, memperbarui niat puasa kita. Nggak boleh tuh kita lupa. Kalau mazhab Imam Syafi'i setiap hari harus niat. Karena li'anna kulla yaumin ibadatun mustaqillah. Karena di setiap hari itu ibadah kita itu berbeda-beda. Hari ini belum tentu sama kayak hari sebelumnya. Hari ini mungkin lebih baik nanti ketika kita melihat esok hari. Kalau melihat Imam Maliki, beliau itu menggambarkan bahwasannya Ramadan ini satu ibadah. Makanya itu di awal daripada niatnya itu keseluruhan 1 bulan penuh. Ya, makanya nanti kalau misalkan kita ketemu bulan suci Ramadan di tahun berikutnya dalam keadaan sehat walafiat, kita bisa nitafaulan, bisa mengikuti daripada niat 1 bulan penuh. Kurang lebihnya mohon maaf. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk Waalaikumsalam. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk yang pertama, jazakumullah khairan katsiran, jazakumullah ahsanal jaza. Terima kasih atas pertanyaan Ustaz Na'lim. Untuk yang pertama, kita untuk melatih hati kita, yang pertama memang bulan puasa ini kita itu ada 3. Yang pertama, kita melatih yang namanya kesabaran kita, diuji kesabaran kita. Yang kedua, melatih disiplin waktu kita. Dan yang ketiga, melatih keikhlasan kita. Dengan apapun
yang telah diberikan kepada Allah Subhanahu wa taala kepada kita semua mengenai permasalahan hati ini, setiap orang itu pasti berbeda-beda cara menyikapi apa yang telah ia melihat. Tapi kalau misalkan ia upaya untuk menghindari dengan segala upaya, apabila ia sudah mendekatkan perihal yang dimana Allah Subhanahu wa taala mengkategorikan murka terhadapnya, kita cepat buru-buru agar kita ketika terbiasa untuk memadamkan hati kita dengan istighfar, memadamkan hati kita dengan kita sentuh yang namanya bacaan Al-Quran. Ini salah satu meminimalisir hati kita dari penyakit-penyakit yang sering timbul yang ada di dalam hati kita. Maka dari itu nggak ada yang namanya kita tuh bosen untuk yang namanya mengucap yang namanya istighfar. Salah satunya, wa may yaghfiru dzunuba illallah. Siapa lagi yang mengampuni segala suatu dosa ya kecuali Allah Subhanahu wa taala. Tatkala orang tersebut keluar dari hatinya sifat-sifat yang sampai Allah Subhanahu wa taala murka terhadapnya, ketika orang tersebut sampai titik yang namanya taubat dan kembali kepada jalannya dan terbiasa terus melakukan hal-hal tersebut, fa insyaallah taala maka hatinya itu akan menjadi lembut lama kelamaan. Tapi kalau misalkan masalah yang sudah ada tidak pernah yang namanya dikelarkan, masa bodoh, masalah hati udah masa bodohnya ntar juga bakalan hilang sendiri, tapi ia tidak pernah yang namanya menyelesaikan masalah hati tersebut, memasak bodohkan masalah hati tersebut, itu bakalan terulang lagi, bahkan hatinya bakalan lama-lama keras bukannya lembut. Makanya kita benturkan yang namanya Al-Quran, kita benturkan yang namanya kalamul istighfar ketika kita lupa khilaf atas perbuatan hati kita ketika kita salah. Kurang lebihnya pertanyaan pertama demikian, Ustaz. Pertanyaan yang kedua mengenai niat. Niat itu ketika dilafadzkan itu sunnah. Kita istihdar menghadirkan niat itu benar-benar fil galab. Ketika sholat pun yang mengena itu di dalam hati kita, kita hadirkan. Jadi talaffuz bin niyah, kita lafadzkan niat berjamaah, misalkan ketika tarawih, ini salah satu sunnah. Tapi yang benar-benar istihdarin niyah fil qalb, menghadirkan niat tersebut di dalam hati, apakah kita sudah mampu atau belum. Begitupun ketika kita sholat, talaffuz bin niyah pun sunnah, tapi menghadirkan di dalam hati yang sangatlah sulit. Ya, mungkin demikian jawabannya, Ustaz. Jazakumullah khairan wal afu minkum.